Ini aku lagi marah, bloknya nggak enak kalau duduk, jadi berdiri. Marah kenapa sih? Lihat ini ayah. Aku menemukan keris dan belangkon ini di bawah bantal tempat tidur aku dan Surati. Surati ingin membunuhku ya. Kamu tahu dari mana? Ada seseorang di hutan yang memberitahuku akan di sana busuknya. Kakanda mencariku. Nasi sudah menjadi bubur. Gimana kalau dikasih kaldu, kecap, bawang, jangan lupa dikasih ayam suwir. Gimana? Jadi bubur spesial. Oh, Terus piye toh? Hah? Apa mereka harus kita pisahkan lagi? Permaisuri dan raja yang super, gimana kalau kita melupakan hal itu dan kita harus move on? Bagaimana kalau kita doakan saja, semoga Pangeran Banterang dan Putri Surati langgeng seperti raja dan permaisuri seperti ini, walaupun beda dunia. Jamblang. Asem. Tadi ngomong apa? Beda dunia. Yo, Kalau dia dunia apa? dunia nyata. Dunia lain. Dunia lain. Masih mau hidup di dunia? Masih. Aku calling teman-temanku di dunia lain nih. Jangan. Lah kamu dari dunia lain juga toh? Kan aku jaga lilin, kamu yang muter. Oh, gesek-gesek dong. Wis, jangan marah-marah. Gimana kalau kita menikmati buah-buahan properti ini? Gimana? Hah? Silakan ambil saja. Anggap saja rumah kalian loh. Rumahku. Yo. Yang beli buah aku. Iya. Ya, permaisuri lah. Makan buah sehat ya. Yo. Aduh, mana tuh? Jangan nafas. Heran, mending di sini aja deh. Kamu nggak lihat apa? Dari tadi tuh kita cuma ketemu kelinci sama burung doang. Tapi mungkin kayaknya binatang-binatang di hutan ini lagi pada puasa. Atau mungkin Tuan, hewannya lagi pada hibernasi. Dikira beruang kutub. Udah cepet masuk. Ya ayo. Surati. Surati. Kakanda Rupaksa, syukurlah Kakanda masih hidup. Embo ini sangat khawatir, cemas sekali takut Raden Rupaksa ini gugur dalam medan peperangan. Kalian tahu nggak? Aku menyelinap ke kerajaan ini untuk menemui kalian. Ayo sekarang pergi. Pangeran Banterang sedang berbaur di hutan. Aku baru harus berpamitan padanya. Tidak perlu. Tinggalkan tempat ini dan tinggalkan Bantera. Tapi sekarang dia adalah istri dari Pangeran Banterang. Hah? Surati, apa kamu tidak tahu? Pada saat kamu mengungsi di hutan, menghindari perang, ternyata kerajaan Belambanganlah yang telah menyerang kerajaan kita. Pasukan Banteranglah yang membuat ayah kita gugur. Banterang itu sadis. Orang-orang di kerajaan ini adalah musuh kita. Maka dari itu kita harus dendam. Ini simpanlah ke di sini. Bunuhlah Banterang pada malam hari saat dia tidur. Tidak mungkin Kakanda, Kang Mas Banterang kini suamiku. Dia menyelamatkanku di hutan dengan membawaku ke sini. Kalau tidak, aku mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Kamu harus membunuhnya dengan keris ini. Tapi mereka semua telah memperlakukan kami dengan baik. Sekarang kami adalah keluarga mereka. Oke lah kalau begitu. Simpanlah keris pusaka ini, peninggalan ayah. Ambil juga belangkonku. Kamu simpan di bawah bantalmu sebagai kenang-kenanganku. Agar kamu ingat keluargamu sebelum kamu tidur. Karena habis ini kita tidak akan bertemu lagi. Baik Kakanda. Pangeran, udah malam nih. Kok berburu malam-malam? Istirahat yuk. Aku ini
Lagi cari hewan malam biar seru. Hewan malam. Siapa itu? Keluar dari persembunyianmu. Apa kau tidak tahu? Di hadapanmu adalah Pangeran Banterang dari Kerajaan Belambangan. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa pangeran. Apa maksudmu? Siapa kamu, hai orang asing? Kau tak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin memberitahumu. Nyawamu dalam bahaya. Istrimulah yang ingin membunuhmu di saat kamu sedang tertidur lelap. Jangan bercanda. Istriku Surati, orang yang baik. Dia lugu dan polos. Mana mungkin dia ingin membunuhku? Aku maklumi saja jika kamu tidak percaya. Tapi Surati berpura-pura baik agar kamu tidak curiga. Sesungguhnya, dia diam-diam menyembunyikan keris dan belangkon di bawah bantalnya. Jangan bohong. Jangan bohong. Aku tidak berbohong, pangeran. Kalau aku bermaksud buruk, aku tidak memberitahumu. Aku bisa saja menaik pohon dan mencelakakanmu dengan mudah. Justru istrimulah yang berbohong selama ini. Sebaiknya kamu pulang dan buktikan sendiri. Aku hanya memperingatkan demi kebaikanmu sendiri. Ya. Baiklah. Aku akan membuktikan kata-kataku. Tapi kalau tidak terbukti, aku akan mencarimu dan memberikan hukuman yang berat. Mengawal, ayo kita kembali ke sana. Siap. Siap. Pijitnya jangan kencang-kencang, ntar ketilang. Bisa aja Profesori, Eva naik motor. Surati! Surati! Ayah, Bunda di mana Surati? Kok kamu udah pulang? Katanya mau berburu seminggu. Kamu kenapa? Kok tegang sekali? Pengawal, Dayang, cari Surati dan bawa ke sini. Ayo sekarang. Baik. Cepat sekarang. Banterang, ada apa? Duduk dulu kalau ada masalah. Kita obrolin bareng-bareng. Ini aku lagi marah. Blokingnya nggak enak kalau duduk. Jadi berdiri. Marah kenapa sih? Lihat ini ayah. Aku menemukan keris dan belangkon ini di bawah bantal tempat tidur aku dan Surati. Surati ingin membunuhku ya. Kamu tahu dari mana? Ada seseorang di hutan yang memberitahuku akan sana busuknya. Kakanda mencariku. Surati, cepat jelaskan. Apa maksudmu dengan keris dan belangkon ini, Surati? Itu keris dan belangkon peninggalan keluargaku. Kamu mau membunuhku, kan? Tidak, Kakanda. Bohong! Ada seseorang yang telah memberitahuku di hutan bahwa kamu ingin membunuhku, Surati. Ini pasti ulah Raden Nurpaksa. Ayo kita cari dia agar dia bisa menjelaskan ini semua. Mau kemana kalian? Bentrang! Tenang dulu. Aku harus mendapatkan jawaban yang jelas, Bunda. Tahan emosimu, nak. Surati! Tunggu, Surati! Tunggu! Surati! Surati! Pangeran! Surati! Tolong! Surati tidak bisa berenang. Aku nggak bisa berenang. Raja, tolong Putri Surati. Di baskom aja aku tenggelam. Apalagi di sini. Pangeran, apa yang kamu dengar itu adalah fitnah. Bagaimana bisa aku menemukan benda ini di bawah bantal kasurku? Itu semua adalah ulah dari Raden Nurpaksa. Dia ingin balas dendam. Dia adalah putra dari kerajaan Klungkung. Yang kalian serang kerajaannya. Yang kalian bunuh ayahnya. Surati. Pangeran, jika Putri Surati benar, maka danau ini akan berubah menjadi jernih dan wangi. Tapi, jika pangeran yang benar, maka danau ini akan menjadi keruh dan mengeluarkan bau busuk.
Ternyata apa yang dikatakan Bibi Emban benar. Air danau ini